Hai guys, jadi ini adalah keluarga seorang yang terlihat sehat tapi sebenarnya hancur di dalam. Jadi aku tuh mengalami banyak sekali near death experience, tapi berulang kali hidup dan banyak trauma yang itu dengan bantuan obat terlupakan, tapi kadangkala itu akan menjadi trigger dan kita kembali anxiety sampai akhirnya kebanyakan dari kita tuh takut ya untuk mengalami kematian, sampai akhirnya insight itu datang bahwa semestinya deklarasi tentang hak asasi manusia itu perlu diperbaharui. Di poin pertama harus ada eh, harus ada poin di mana manusia itu berhak untuk memutuskan kapan dia akan meninggal. Selain untuk dan itu pesan itu insight ini saya tiba-tiba teringat dengan lukisan Leonardo da Vinci bahwa semestinya di dalam tradisi religius Kristiani itu harus ada sebuah upacara sakral tentang kematian, jadi tentang pelepasan, istilahnya seperti itu. Karena di banyak tradisi keagamaan kematian itu kesannya itu kenapa harus duka. Seharusnya kematian itu bentuknya tidak selalu berupa kesedihan, tapi itu adalah bahkan sebaliknya. Ketika itu direncanakan dan seperti dalam lukisan itu ada Bunda Maria juga dengan beberapa muridnya, mereka bergembira. Jadi mungkin mereka menyadari besok akan ada upaya tragedi gitu kan. Jadi tapi sayangnya dulu belum ada yang namanya obat Nembutal ya. Sekarang teknologi kedokteran sudah sangat maju. Sebenarnya saya sendiri agak agak apa ya, agak curiga dengan dunia kedokteran medis internasional, karena sebenarnya ada obat ya, obat yang itu bisa membuat kita itu meninggal itu dengan tidur gitu kan, tidak perlu merasakan penderitaan. Dan itu dia di Amerika itu namanya itu terkenal dengan sebutan pill of peace, jadi pil kedamaian. Jadi mati itu tidak perlu lagi menjadi sebuah hal yang menakutkan, bahkan menyedihkan. Itu ya layaknya seperti merayakan ulang tahun, bahwa ketika kita sadar kita memutuskan untuk meninggal, mungkin karena penyakit yang sangat parah, dan ketika kita berada di fasilitas kesehatan di mana biayanya itu sangat tinggi. Sebenarnya itu semestinya di rumah sehat. Saya tidak suka menyebutnya rumah sakit karena dalam hospital dalam bahasa Indonesia itu agak aneh. Itu pun juga harus diganti rumah sehat, bukan rumah sakit seharusnya. Saya kritisi itu. Jadi sejak mereka berada di dalam rumah sehat itu sebenarnya mereka bisa ada tawaran dari dokter di seluruh dunia untuk obat ini, untuk mengakhiri hidup, untuk mengakhiri agar mereka tidak membayar biaya fasilitas kesehatan lebih banyak. Itu bisa membuat ekonomi keluarga itu akan bangkrut, karena ya akhirnya mungkin bagi yang belum meninggal atau masih ingin terus hidup, masih bersemangat,
Tapi kan tidak semua memiliki keinginan untuk terus hidup, apalagi mengalami depresi, mengalami gangguan jiwa. Mereka itu hidup di dalam penderitaan, sebaiknya difasilitasi oleh dunia kedokteran, bahkan juga difasilitasi oleh para pemuka agama dari tradisi Kristiani ini untuk upacara The Last Supper tadi yang terkenal dalam lukisan Leonardo da Vinci. Saya rasa itu insight dari Leonardo da Vinci kepada saya agar itu dimasifkan di seluruh dunia, karena tingkat bunuh diri ini sudah sangat tinggi, baik itu di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat, di Jepang. Jadi segera difasilitasi agar uh, mereka yang sudah tidak kuat dalam penderitaan ini bisa berpulang dalam damai. Akhirnya kematian itu tidak selalu berkonotasi berupa kesedihan, tapi malah sebaliknya adalah ritual yang bersyukur ya, penuh rasa syukur bahwa kita itu meskipun apa ya, bersyukur karena kita tuh masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini gitu kan, mewarnai bumi ini. Ya, buat teman-teman yang depresi mungkin juga akan butuh tenaga ahli ya, dari ahli psikiatri atau agar bisa mengenang masa-masa indahnya mereka. Pasti ada sedikit rasa indah ya yang itu dikenang, dan bisa berpamitan dengan keluarga. Keluarga juga harus memahami keinginan penyintas gitu kan. Jadi kita terbebas dari, karena kebahagiaan itu sifatnya kalau kita udah dapat kebahagiaan itu kita ingin lebih, lebih, lebih dan lebih. Tapi di sini dengan adanya visi dari The Last Supper yang ini, kita berhenti untuk lebih, kita akan berkata untuk ya cukuplah. Dan ini tuh sudah sangat membahagiakan, meskipun itu hanya beberapa memori yang indah ya ketika hidup di bumi ini. Udah gitu aja. Terima kasih teman-teman, semoga hidup ini bisa menyadarkan teman-teman bahwa karena sifat manusia itu tidak akan habis ketika mencari kebahagiaan, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah puas. Apalagi tidak hanya itu, yang sudah mengalami depresi mungkin yang sudah mengalami ini sudah tidak logis untuk diteruskan hidup ini. Paling tidak kita bersyukurlah ketika akan meninggalkan dimensi dunia ini dengan dalam damai.